Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya izin bertanya, saya kan dipoligami Bu ya. Tapi istri mudanya suami itu tidak mau menerima saya. Istri muda minta suami ceraikan saya, sedangkan suami nggak mau. Dan sekarang saya pindah dari ke rumah ibu dan tidak dikasih nafkah lahir batin sudah selama 3 bulan. Dan saya minta nafkah lahir itu pas waktu beras saya habis Bu ya. Dan alhamdulillah dikasih 100.000 buat beli beras. Dan saya sudah dikasih, dan kemarin suami itu menemui saya. Dan istri mudanya tuh tahu Bu ya, dia marah sama suami, dia mau minggat tapi suami selalu cegah dia. Saya yang sudah nikah KUA dan istri muda masih siri. Dan saya harus bagaimana sekarang Bu ya? Pernikahan saya di ujung tanduk, mohon pencerahannya. Ini dari hamba Allah di Tulungagung, Jawa Timur Bu ya. Inilah tugas seorang suami yang jangan sampai menuruti, jangankan kok istri yang kedua. Jangankan istri yang kedua, kan keterlaluan sekali. Istri kedua nyuruh mencerai. Istri pertama saja nggak diperkenankan kok. Melanggar syariat, menyuruh istri pertama saja tidak diperkenankan. Jadi kalau model menyemaksa begitu bukan baik dia. Bukan perempuan yang baik. Berarti bagaimana dia? Ya itu sampai Nabi mengancam. Itu termasuk yang nggak akan mencium bau surga kalau cara modelnya begitu. Mestinya seorang laki-laki ya, apalagi istri pertama mungkin sudah ada anak dan sebagainya, kok menemukan wanita yang kedua semacam itu. Dan mungkin dia tidak cerdas amat wanita kedua itu. Sepertinya wanita kedua itu mengerti sekali bahwasanya mau tidak mau apa yang dilakukan akan menyakiti yang pertama. Mungkin disitulah justru akan menguatkan hati sang suami agar jangan terlalu menampak, atau bagaimanalah ada hal yang harus kesadar. Kemudian sementara kita lihat justru penanya istri pertama justru lebih nyantai ya kan. Tapi naudzubillah kepada para suami ya, itu hati-hati, menikah lagi itu kan tidak gampang ya, jangan mudah ya. Kalau ketemu dengan perempuan yang betul-betul ya bisa mengerti keadaan istri yang pertama, kalau tidak akan jadi bumerang seperti itu, minta cerai. Mestinya kalau suami semacam itu dia langsung hilang loh cintanya. Kenapa? Perjalanan hidupnya kan dengan istri yang pertama kan gitu ya. Nah, kemudian dengan istri yang kedua seharusnya dia malah mendukung memberi semangat lah kepada suami ya, biar dengan istri yang pertama bukan malah mencerai. Banyak menghibur lah, menasihati kepada suami agar banyak menghibur istri yang pertama. Kalau sudah begitu, istri yang pertama juga jatuh hati. Kenapa kok? Ini biarpun telah menikah dengan suami saya ternyata tidak mengganggu. Disitulah biarpun tidak saling bertemu, hati itu sudah komunikasi. Ternyata dia bukan ingin merebut saya, bukan merebut, tapi justru ini kedepannya akan ketemu begitu, bukan malah mencerai. Jadi alangkah indahnya ya kalau sudah terjadi. Jadi kalau belum, mungkin nasihat kami ya jangan gampang lah poligami. Kalau sudah terjadi istri pertama, ada nasihat buat istri pertama, ada nasihat buat istri kedua. Istri pertama, ambillah hati suamimu ya dengan cara ya itu saja. Dijaga istri kedua dengan bermacam-macam cara, biarpun tidak langsung lah. Artinya jangan mengajari zalim. Di saat suami diajari kita diajari tidak zalim, kebetulan sifat baiknya akan kembali kepada yang ngajari loh ya. Tiba-tiba ngomong, bang jangan zalim loh bang ya. Apa yang terbayang? Ya aku tidak boleh zalim ke kamu, kan gitu orang cerdas kok. Istri kedua tak tahu ngomong, abang jangan zalim. Bilang kakak tolong bang, kakak pasti sedih loh dengan benih. Apa yang terjadi? Sang suami langsung tambah gandrung kepada yang kedua itu kalau dia akhlaknya baik ya. Tapi kalau begitu tambah hilang cinta. Kok bisa suruh mencerai, apalagi mungkin sudah punya anak. Berarti kan ngajari gulat sama anaknya yang istri kedua ini. Jangan sampai seperti itu. Sebenarnya keindahan bisa dibangun asalnya semuanya adalah tidak rakus, tidak ngajari dolim, akan ketemu hati itu semuanya. Subhanallah. Terima kasih Bu atas jawabannya, dan tadi kepada ibunda yang bertanya ya, semoga diberikan solusi yang terbaik. Dan dengan kondisi sekarang Bu ya, dengan suami yang sepertinya kalau dilihat dari kisahnya kan kayak lebih condong dengan yang kedua gitu Bu ya. Suaminya, karena sampai istri keluar dari rumah kembali ke ibunya. Kalau ada kesempatan biar komunikasi dengan kami nanti. Artinya kayak begitu, apakah sudah kayak perpisahan atau gimana? Apakah boleh Bu atau gimana Bu ya? Lah kalau seorang istri tidak mampu dengan perilaku suami dan sebagainya, ya kan? Ketidakadilan, kemudian yang lainnya, ya sah-sah saja. Cuman jangan begitu deh. Sebetulnya itu sesaat saja. Anda akan menang kok. Jika gini loh ya, sekarang dalam masa persaingan sebetulnya.
Persaingan itu sebetulnya bukan harus membuang di sana, merebut hati kan. Anda saat ini peluang, tampakkan akhlak Anda yang sangat mulia, karena di sana saat ini tampak akhlak tidak baik. Jangan Anda ngikuti celah. Anda penuh dengan ketabahan dan sebagainya. Kalau katakan mencerai abang, saya tidak ingin dicerai. Kalau abang mencerai saya, urusan abang. Yang penting aku tetap sayang abang, cinta abang, Anda tetap berperilaku yang lembut dan sebagainya. Pada akhirnya Anda yang menang. Kalau yang kedua tidak akan berubah, dia tidak lama juga akan dibuang, karena dia akan kerasa perempuan tidak baik. Kecuali dia berubah menjadi baik, dan mungkin kebaikan yang kedua itu akan mengatakan, abang, kakak di mana? Ambillah kakak lagi, Anda akan dipanggil lagi. Pokoknya ini yang pertama, Anda harus meningkatkan kualitas akhlak Anda. Saat ini Anda bersaing. Ya, saat ini Anda bersaing. Kalau urusan bersaing dengan kecantikan, mungkin dia lebih mudah dan sebagainya. Tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah akhlak, persaingan akhlak, perilaku, kelembutan, sopan santun, penghargaan, dan ketabahan. Itu yang menjadikan suami akan pada ke depan hari akan memenangkan Anda. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.